Hai guys, welcome back to my channel. Masih berlanjut dengan konten Paranormal Activity ya. Judul kali ini adalah Paranormal Activity The Ghost Dimension, atau kita sebut dengan Paranormal Activity 6. Bercerita setelah Paranormal Activity 4, di mana Hunter Ray sudah diambil lagi oleh Katie dan anggota The Midwives. Film ini bercerita pada anak perempuan usia 6 tahun bernama Leila dan keluarganya. Terjadi banyak sekali gangguan iblis di dalam rumah mereka. Beberapa hal juga terkait dengan kejadian yang ada di Paranormal Activity 3. Bagaimana kisahnya? Yuk tonton terus video ini. Film diawali dengan scene akhir dari Paranormal Activity 3, di mana Dennis dibunuh. Katie dan Christy dibawa Lois ke lantai atas. Di sana sudah ditunggu seorang pria yang mengaku kenal dengan Toby. Pria itu membujuk mereka berdua melakukan ritual dengan gombalan bahwa mereka dianggap spesial. Scene berpindah di tahun 2013, di kota Santa Rosa, yaitu kota yang sama dengan rumah nenek Lois. Seorang gadis bernama Leila berencana menyambut kedatangan pamannya yang bernama Mike. Lelaki ini pindah ke rumah kakaknya yaitu Ryan, ayah dari Leila, dikarenakan putus dengan sang pacar. Kemudian Emily, si ibu, juga menemuinya. Ada juga seorang wanita cantik bernama Skyler di sana. Yang terakhir adalah Ryan, seorang kepala keluarga yang baru membeli rumah tersebut. Mereka sedang menyiapkan beberapa hal untuk menyambut Natal tahun itu. Secara tak sengaja, Mike membuka sebuah kardus dari pemilik rumah sebelumnya. Dia dan Ryan menemukan sebuah kamera jadul dan tape rekaman. Ryan mencoba kamera itu. Dia menganggap benda itu sedikit rusak setelah merekam beberapa titik cahaya aneh di dalam rumah. Saatnya Leila tidur. Emily dan Ryan memiliki kebiasaan mengecek sudut-sudut kamar sebelum meninggalkan anaknya setiap malam. Ketika Ryan kembali ke tempat dia menemukan keanehan tadi, objek tersebut sudah hilang. Sementara Emily menawarinya untuk mantap-mantap mumpung anak sudah tidur. Di pagi hari, Ryan jadi terobsesi dengan kamera yang dia temukan. Dia membongkar dan menelitinya, namun tak pernah dia temui kamera seperti itu. Mike dan Ryan mencoba memutar kaset yang mereka temukan. Tertulis Katie dan Christy 1992 di salah satunya. Di rekaman tersebut terlihat Christy yang memejamkan mata seolah sedang berjalan di alam lain. Dia menyebutkan sebuah ruangan dengan banyak warna, gambar kupu-kupu dan boneka burung besar di kamar seorang gadis. Ryan sangat heran dengan hal itu karena semua yang disebutkan Christy sama persis dengan keadaan kamar Leila, termasuk sebuah tenda di sana. Ryan yang panik mengajak Mike memeriksa rumah setelah mendengar sesuatu. Mereka berpencar, lalu Ryan melihat sesuatu di lorong. Hari berganti, Skyler datang lagi. Dia bercerita memiliki pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan energi dan roh halus. Sepertinya kamera yang ditemukan Ryan dapat merekam hal-hal seperti itu. Malam harinya, Ryan dan Emily pergi berkencan. Mike dan Skyler ditinggal berdua di rumah itu, sedangkan Leila sudah tidur. Skyler meletakkan kamera itu di meja untuk mengistirahatkan tangannya. Merasa ada sesuatu di dekat sana, Mike dan Skyler mencoba berkeliling. Mereka memeriksa kolam. Sesuatu berlari ke semak-semak. Saat diperiksa, ternyata ada Leila di sana. Bersama dengan Ryan dan Emily, mereka mengecek semak-semak itu di siang hari. Terdapat sebuah lubang galian dan ada sebuah salib beserta tasbih yang terkubur di dalamnya. Ryan semakin penasaran hingga membuatnya begadang. Dia mendengar sesuatu saat jam 2 pagi. Leila sedang di kamar mandi menatap sebuah cermin dan mengucapkan kata Bloody Mary dengan cara terbalik.
Kejadian yang sangat aneh sebab tak ada yang mengajari permainan mistis itu. Mike kemudian menunjukkan sebuah tempat dengan goresan bertuliskan Kathy dan Christie 1987. Terkuak sudah sebagian misteri di sini. Ternyata, rumah yang dibeli oleh Ryan adalah bekas rumah Kathy dan Christie saat masih kecil yang terbakar di tahun 1992. Kabar lainnya adalah tak ditemukan jasad siapapun termasuk Kathy dan Christie. Dibantu oleh Mike, Ryan memasang beberapa kamera di sudut rumah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Sekitar jam setengah 4 pagi, Leila terbangun. Dia berbicara dengan sesuatu menghadap ke pohon Natal. Lalu keesokan harinya, Emily mendapat telepon dari sekolah bahwa Leila telah menggigit temannya sampai harus dijahit. Dan di malam hari, sebuah objek berwarna hitam tiba-tiba muncul di dekat ranjang Leila. Gadis itu terbangun dan berbicara dengan objek itu. Skyler datang menyuruh Leila kembali tidur. Namun, dia tak bisa melihat objek hitam di sampingnya. Kemudian dia mencoba mengamati kamera di sudut ruangan. Ryan menanyakan pada Leila siapa yang membangunkannya. Gadis itu bilang Toby yang melakukan itu, tapi dia tak mau menjelaskan siapa itu Toby. Ryan memberitahu Mike bahwa di rekaman Christie juga membicarakan tentang sosok Toby. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu saat mengobrol. Kamar Leila diperiksa, tapi tak ada apapun. Kemudian Ryan menyelimuti putrinya. Sosok hitam mencoba menyerang Ryan. Di siang hari, mereka membahasnya. Coba lihat rekaman ini. Tampak wajah mengerikan tepat di depan Ryan saat itu. Malam selanjutnya, objek hitam memasuki kamar Leila lagi. Dia menyuruh Leila membakar sebuah Alkitab di perapian. Emily yang melihatnya langsung mencegah dan mengembalikan Leila kembali ke kamarnya. Saat itu juga muncul objek hitam dari langit-langit dan turun ke bawah. Ketika Emily membereskan Alkitab, sebuah patung jatuh hampir mengenai Emily. Setelah kejadian itu, Emily percaya bahwa ada yang aneh di rumahnya. Dia juga meminta Leila agar tak berbicara lagi dengan Toby. Sementara Ryan dan Mike memutar rekaman Kathy dan Christie yang sedang dibimbing ritual oleh pria misterius. Kemungkinan besar pria ini adalah anggota The Midwives. Malam harinya, Mike dan Ryan begadang menonton rekaman Kathy dan Christie. Ternyata rekaman tersebut secara aneh terhubung ke dimensi ruang dan waktu. Rekaman itu diambil di tahun sekitar 1992 dan Ryan menontonnya di tahun 2013. Christie sedang melakukan perjalanan astral menembus waktu. Dia mengatakan melihat banyak TV, mainan, dan 2 orang bersaudara. Hal itu sama persis dengan keadaan Ryan dan Mike di ruangan itu. Bahkan Christie juga tahu kalau dia sedang ditonton. Kemudian siang harinya, Leila diperintahkan Toby untuk menggambar sesuatu di dinding kamarnya. Gambar tersebut membentuk pola dan juga terdapat lambang lingkaran di dalam segitiga seperti lambang The Midwives. Ryan menyadari simbol itu ketika melihat rekaman Kathy dan Christie. Dia menceritakan tentang The Midwives kepada istrinya. Tak lama kemudian terdengar suara seruling. Secara tak sadar, Leila memainkannya. Setelah itu, Leila tertidur. Dan di jendela kamar tiba-tiba terbuka. Emily yang panik dan ketakutan langsung menelpon beberapa pastor. Dia juga menanyakan pada Leila apa yang telah terjadi semalam. Leila bilang dia akan dibawa pergi oleh Toby untuk bergabung dengan yang lain. Di tengah obrolan, pastor bernama Bapak Todd datang. Ryan menjelaskan padanya semua gangguan paranormal sambil menunjukkan rekaman. Bapak Todd menyimpulkan bahwa Leila sedang diburu oleh iblis. Mereka meskipun berpindah rumah, iblis itu akan tetap mengejarnya. Di kamar Leila terukir nama Hunter yang sebelumnya tidak ada di sana. Leila diajak bicara baik-baik oleh Bapak Todd, kemudian dioleskan air suci di keningnya. Tapi Leila malah mengikut pastor itu.
Bapak Todd langsung pamit pulang dan berjanji akan kembali. Ryan teringat saat sebelum membeli rumah. Dia bertemu agen rumah yang bernama Katie Hubbard saat itu. Namun saat agensi perumahan ditelepon, mereka mengaku tak ada anggotanya yang bernama Katie Hubbard. Kemudian dia memastikannya pada Emily. Mereka merasa ada sekelompok orang yang sengaja menyamar menjadi agen penjual rumah dan menempatkan Ryan sekeluarga di rumah itu. Lanjut di malam hari, Emily ikut tidur di kamar Leila. Objek hitam muncul di lorong, menjatuhkan kamera di sana. Ryan membangunkan Emily untuk mengecek anaknya. Sementara Mike bertanya dari lantai bawah tentang apa yang terjadi. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya yang membuat Mike tersentak. Ryan menghampirinya. Objek hitam ternyata masih di sana mengejar Mike dan Ryan. Untung saja tak berlangsung lama sehingga mereka keluar. Besoknya Ryan menonton rekaman ketika Dennis dibunuh oleh Toby di depan Lois. Ryan menunjukkan video itu ke Emily. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari informasi dan melaporkan ke polisi setempat. Setelah dari kantor polisi, Ryan menunjukkan ada anak hilang bernama Hunter Ray yang diculik oleh bibinya yang bernama Katie. Ryan lalu menunjukkan rekaman tahun 1992 ketika Hunter bersama seorang anggota The Midwives. Aneh sekali, padahal di tahun itu Hunter belum lahir. Selain itu, tanggal ulang tahun Hunter dan Leila ternyata sama. Hari berganti malam. Leila terbangun berjalan menjauhi kasurnya. Dinding di kamarnya secara misterius membentuk lubang seperti pintu ke dimensi lain. Leila masuk ke dalam sana. Listrik mendadak mati dan Leila menghilang. Semua orang mencarinya. Ternyata dia sedang di kasur dan badannya sangat dingin. Pintu mistis tadi juga tak tampak lagi. Mereka semua memutuskan pergi dari rumah malam itu juga. Kemudian di pagi hari, Mike dan Skyler kembali untuk mengemas barang Leila. Skyler menemukan sebuah gambar yang dibuat oleh Leila di ruangan Ryan. Skyler juga menemukan gambar yang sangat mirip dengan gambar tadi. Tertulis kalimat seperti ini di buku penelitian Ryan. Tentu saja maksudnya adalah Hunter dan Leila, karena tanggal lahir mereka itu sama. Sekte The Midwives ini sedang melakukan ritual bertahun-tahun, bahkan melakukan perjalanan waktu dengan tujuan memberikan wadah bagi Toby agar bisa terlahir di dunia manusia. Tak terasa hari mulai gelap. Mike dan Skyler mendengar sesuatu dari ruangan lain. Leila ditemukan sedang mencakar dinding di kamar sampai tangannya berdarah. Skyler menghentikan gadis itu. Leila menjawab. Beberapa waktu kemudian, Bapak Todd datang. Dia akan melakukan pembasmian, bukan lagi pengusiran setan. Segala persiapan dilakukannya dengan dibantu Ryan, Emily, dan lainnya. Dalam proses pembasmian itu, rumah tiba-tiba bergetar. Leila ditempatkan di tengah lingkaran untuk memancing Toby. Namun, lampu mendadak padam. Semua orang panik dan mencari Bapak Todd. Situasi menjadi sangat kacau. Singkat cerita, Toby berhasil terjebak di lingkaran yang dibuat tadi. Mike dan Ryan menutupnya dengan kain spray. Sedangkan Emily membacakan ayat untuk mengalahkan Toby. Sebenarnya Bapak Todd merencanakan membakar spray itu bersama Toby, tapi keburu Bapak Todd mati duluan. Namun setelah beberapa ayat dibaca, Toby lenyap. Semua mengira mereka berhasil. Tapi tiba-tiba Skyler memuntahkan cairan asam yang mengenai Mike dan membunuhnya. Leila lepas dari pengawasan dan lari ke kamar. Saat Ryan berlari mengejar anaknya, Emily terus mengejar Leila masuk ke pintu dimensi lain. Dia sampai di sebuah rumah tua yang sebenarnya itu adalah rumah Lois di tahun 1992.
berlari ke sana sini sampai di sebuah gudang. Where is my daughter? Where is she? You're too late, Emily. Saat menoleh, gadis-gadis itu menghilang. Leila muncul dan tak lama kemudian terekam sepasang kaki yang mendekat dan membunuh Emily. Setelah itu, Leila menyapanya. Dia adalah Toby yang baru saja terlahir ke dunia. Tamat. Oke guys, itu tadi rangkum cerita Paranormal Activity 6 The Ghost Dimension. Akhirnya kita bisa melihat penampakan Toby dengan lebih jelas setelah sebanyak 5 film tak pernah muncul. Untuk Paranormal Activity 7 masih belum rilis ya. Itu pun kalau ada. Dan kalau nanti udah rilis, aku pasti akan membuat rangkum ceritanya juga. So, jangan kemana-mana ya. Terima kasih sudah menunggu dan mengikuti series Paranormal Activity di channel ini. Jangan lupa subscribe, dan jika ada film lain yang ingin dirangkumkan, silahkan tulis di komentar. Oh iya, sedikit penjelasan. Simbol yang digambar Leila di kamarnya sebenarnya mirip dengan simbol yang ada di pintu coklat di Paranormal Activity 5 The Marked Ones. Saat Hector kabur dari kejaran Jesse dan sampai di rumah Katie. Hector berpindah dari tahun 2012 ke tahun 2007. Jadi lambang tersebut digunakan untuk membuat pintu dunia lain yang bisa membawa seseorang untuk melintasi ruang dan waktu. Kemudian penjelasan kenapa Toby tidak mati setelah terjebak di lingkaran dan dibacakan ayat dari Alkitab adalah karena dia hanya berpura-pura musnah lalu menyerang Skyler sehingga wanita itu memuntahkan cairan asam ke arah Mike dan membunuhnya. Untuk hal yang lain kurasa sudah nggak perlu penjelasan lagi. Sekian dulu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sex with you.